baru ya. Ya. Ini di semen oleh pemerintah tahun 2004 di semen. Nah, asli lubang Jepang pertama kali dibuka oleh wisata dia tanah semua. Ya. Nah, ini ada ilmunya juga ini. Ah. Kita bisa melihat lorong panjang ini Jepang bikin dinding tidak rata, dia bikin bersekat-sekat ini. Ini kegunaan atau fungsinya untuk peredam suara, ya, supaya suara kita nggak bergema. Seandainya Jepang bikin rata, itu suara itu akan sampai ke pintu-pintu luar. Karena dulu untuk membuat lubang Jepang bukan pakai mesin, dia gunakan cangkul dulunya. Dia menggunakan cangkul. Ya. Tengok suruh di video. Tengok tu. Alhamdulillah. Ayo. Kita udah turun tangga sebanyak 132 anak tangga ya. Nah, jadi kita berada di bawah tanah ini dengan kedalaman 40 meter dari permukaan tanah tempat posisi kita sekarang. Nah, mengapa Jepang membuat ketebalan 40 meter terowong ini? Sebab lubang Jepang ini tujuannya untuk Perang Dunia Kedua. Jadi artinya Jepang kalau bikin 40 meter dari permukaan tanah, dibom dengan kekuatan bom zaman dulu, itu getara itu tidak sampai ke bawah. Jadi disesuaikan dengan kekuatan bom zaman dulu. Kalau bom sekarang udah canggih ya, tapi bom zaman dulu. Nah, lubang Jepang 1946 ditemukan lubang Jepang ini oleh penduduk. Mengapa lubang Jepang dijumpai 1946? Sebab lubang Jepang ini belum sempat Jepang gunakan untuk perang deh. Nah, disebabkan Hiroshima Nagasaki dibom ya. Jadi Jepang balik ke negaranya. Jadi waktu dia tinggalkan lubang Jepang ini, semua para pekerja paksa itu Jepang bunuh semua nanti. Dimatikan semua. Bukan disuruh pulang kampung ya, dimatikan. Mengapa Jepang matikan semua kerja paksa? Supaya rahasia mereka tidak bocor atau terbongkar. Nah, makanya lubang Jepang ditemukan 1946. Nah, panjang lubang Jepang ini 1470 meter. Terdapat lorong seperti ini, semua 21 lorong. Itu terbagi 4 fungsi yang berbeda bagi Jepang. Nah, jadi kalau lorong yang pertama ini, Bu ya, ini dia dari sini sampai ke sana ada simpang 3 itu ada 6 lorong. Nah, 6 lorong ini Jepang gunakan sebagai ruangan amunisi. Amunisi itu tempat penyimpan peluru atau senjata bagi Jepang. Jadi ya, amunisi ya, bukan amunisasi ya. Nah, kadang ada juga yang baca amunisasi. Nah, jadi pertama kali lubang Jepang ditemukan, inilah bentuk aslinya. Tanah aslinya dan tingginya setinggi ini. Karena Jepang dulu orangnya kecil-kecil, pendek-pendek Jepangnya. Nah, mereka bikin ukuran mereka. Nah, yang satu ini ditinggalkan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi untuk bukti sejarahnya. Nah, aslinya kan tanah. Nah, mengapa tanah ini? Ini aslinya, Bu. Mengapa tanah ini tidak mengandung air? Mungkin kita tahu orang gali sumur 15 meter, 20 meter dapat air. Kita 40 meter dari atas nggak ada air. Nah, makanya Jepang lebih memilih Kota Bukit Tinggi dijadikan pusat pertanian karena jenis tanah ini dia batu kapur, salah satu bahan baku semen ya. Dan Bukit Tinggi ini strategis dataran tinggi. Oke, kita lanjut. Karena ada teman. Nah, nanti pas mau balik kita naik ke atas, kita jalur sebelah sana yang akan dilalui. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan salah satu adik senjata masih ada. Jadi kalau dulu waktu ditemukan deh ya, itu ada peluru, ada senjata dijumpai, tapi tidak banyak karena lubang Jepang belum sempat dipakai untuk perang. Jadi sedikit sekarang disimpan di museum di atas yang ada pesawat. Mungkin tadi ada lihat. Nah, ini amunisi yang nomor 2. Jadi amunisi itu berapa? Ada 6 lorong ya. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau kursi-kursi itu udah baru itu. Udah baru ya. Ya, Bu ya. Karena rencana pemerintah amunisi yang kedua ini dijadikan bioskop atau mini teater. Nah, mini teater itu akan diputar film sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tapi ini sudah lama terhenti renovasi. Bapak juga nggak tahu Bapak renovasi karena Bapak sama Dinas Pariwisata itu nggak ada hubungannya. Bapak hanya pembantu di sini.
Nah, dijadikan bioskop. Jadi film atau putar film sejarah. Ya. Apa Dede? Oke, jadi ini kita bisa melihat ini adik-adik ya, lubang Jepang. Oke. Ya, jadi lubang Jepang sekarang kita gunakan sebagai ventilasi udara, angin masuk sini. Makanya kita masuk ke dalam lubang Jepang, kita rasakan udara dingin. Padahal ini panjang 1.470 meter ya. Biasa kalau kita masuk terowongan, kalau terlalu ke dalam kadang oksigen menipis. Nah, kalau ini enggak, makanya lubang Jepang dibuka objek wisata di Kota Bukit Tinggi yang ini saja. Jadi untuk diketahui, lubang Jepang di Kota Bukit Tinggi bukan di sini saja. Di bawah Jam Gadang ada lubang Jepang. Nah, Ngaresiano, Bukit Cangang, Sprohol, dan Benteng Vordekau Belanda. Yang 5 tempat tidak dijadikan objek wisata sebab kalau kita masuk oksigennya tidak mencukupi. Jadi bahaya nanti untuk pengunjung yang masuk ke dalam. Nah, jadi kalau dulu pintu ini direncanakan oleh Jepang ya, ini sebagai jalur evakuasi atau pintu pelarian. Nah, maksud pintu pelarian, Bu ya, kalau Jepang sempat dia pakai untuk Perang Dunia Kedua, dikepung, terdesak dia kabur ke pintu sini. Sampai di ujung sana mereka turun ke bawah, itu tembusnya hutan. Nah, jadi artinya Jepang lari ke arah hutan, tidak ada yang melihat atau yang tahu. Nah, sampai sekarang masih hutan. Mungkin tadi sudah ambil berfoto di atas yang ada tulisan Medan Bapak nih, Bu. Nah, di bawahnya pintu yang ini. Oke. Amunisi yang ketiga. Ya, dia ada 6. 6 digunakan Jepang lorong sebagai amunisi tetap baku. Ini di baru ya, karena ada salah satu amunisi dijadikan museum. Jadi benda-benda seperti peluru mau dibalikan lagi ke dalam sini. Ya, tapi nggak tahu kapan renovasi itu pemerintah, Bu. Ditemukan pertama kali. Adik-adik dengar, Om? Nah, 1946 ditemukan. 40 tahun kemudian dibukalah menjadi objek wisata oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Renovasi 1986 diresmikan oleh Bapak Profesor Bapak Kotasan, salah satu yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. 1986. 2004 ada perubahan lagi oleh pemerintah di renov, jadi ini disemen ulang ya, disemen oleh pemerintah. Jadi ini pun jalan dari ganti baru. Kalau tahun 1986 dia pasang paving block itu. Ya. Yang terakhir yang keenam, itu ya, yang itu dia lurus, nanti belok kanan, tembus ke arah nomor 1 tadi. Jadi pas mau naik tangga kita balik ke tangga, kita jalur sebelah sana yang kita lalui. Oke? Enggak lalu. Jadi jalannya beda, tapi depannya tangga lagi. Gunakan obor. Nah, minyaknya bukan minyak tanah, deh. Dia minyak jarak. Itu untuk bahan bakar pesawat juga ya. Kalau orang demam itu biasanya ibu-ibu itu kan ambil daun yang lebar itu. Nah, ibu ya. Nah, jadi Bu, ini adik, kita sekarang berada simpang 3 lubang Jepang. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah ya, itu ada 15 lorong lagi. Semua 21 ya, tadi sudah 6. Jadi 15 lorong itu terbagi 3 fungsi yang berbeda. 2 diantaranya sebelah kiri dan sebelah kanan ini dekat Bapak ini, itu dulu digunakan Jepang lorong sebagai ruang makan pekerja paksa. Mengapa lubang Jepang diketahui sebagai ruang amunisi, ruang makan pekerja paksa? Padahal sanksi itu tidak ada ya, kerja paksa tinggal semua. Karena waktu ditemukan di sini ada tempurung gelas dari bambu, jadi diambil kesimpulannya sebagai ruang makan pekerja paksa. Nah, jadi lubang Jepang ini 2 tahun 8 bulan penggalian hampir mencapai sekota Bukit Tinggi 6 kilo. Adik bisa bayangkan itu, alat cuma cangkul, bukan pakai mesin. Nah, makanya penjajahan Jepang
sama Belanda itu lebih ke zaman Jepang ya. Ya. Jepang. Kira-kira berapa orang tuh Pak yang menjadi kerja paksa? Nah, yang untuk yang meninggal itu diperkirakan sekota Bukit Tinggi itu puluh ribuan orang, sekota Bukit Tinggi. Nah, mengapa puluh ribuan orang? Karena sistem penggalian lubang Jepang ini, Jepang itu sistem dia pakai ganti-ganti orang. Mereka selama 2 tahun 8 bulan kerja itu tanpa tidur, 24 jam siang dan malam. Nah, mengapa Jepang kerjakan 24 jam? Karena Jepang mengejar waktu dan alat digunakan bukan mesin ya, dia guna cangkul. Makanya bisa digali sepanjang 6 kilo lebih sekota Bukit Tinggi. Nah, untuk makan mereka kasih makan, itu cuma 1 kali deh. Mereka kasih makan. Nah, minum juga ada, tapi makan cuma 1 kali. Mungkin nanti bertanya, mengapa Jepang kasih makan 1 kali ya? Sebab kalau Jepang kasih makan 3 kali, mereka kuat. Nanti melawan. Itu taktik Jepang, strategi Jepang. Jadi tujuan Jepang kasih makan supaya mereka lemah, jadi tidak melawan. Karena Jepang dulunya dia tidak ingin kerja paksa di dalam sini lama-lama hidup. Sebab kalau mereka lama-lama hidup nanti mengotori rahasia pada kerja paksa baru datang. Nah, makanya lubang Jepang ini dia ada penjara. Penjara itu fungsinya untuk kerja paksa, yang sakit tidak mau kerja, itu nggak ada istilah untuk diobati, langsung dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita bisa melihat penjara buatan Jepang ya. Terus ada lubang tempat membuang mayat yang kerja paksa, yang mudah meninggal di penjara. Boleh kita kesini deh. Jadi deh ya, kita bisa perhatikan dulu ya, lubang Jepang, satu lorong ini Jepang bikin paling besar, paling luas ya. Nah, kita lihat beda dari yang lain-lain ya. Nah, besar, bulat, dengan lingkaran. Karena Jepang gunakan sebagai ruang rapat atau ruang sidang. Jadi tujuan Jepang, kalau dibikin lebar seperti ini, mereka berbicara itu suara itu akan bergema. Sebagai contohnya ini. Tes. Coba Pak. Nah, karena dulu mungkin tidak ada, makanya sengaja Jepang bikin seperti ini. Paham deh ya? Nah, jadi Jepang nggak apa ditiru deh, tapi pintarnya saja ya. Kejamnya nggak boleh. Ya. 15 lorong, 2 ruang makan, 1 ruang sidang, 12 Jepang guna sebagai barak atau tempat tidur tentara mereka ya. Barak militer Jepang. Ini sisanya. Jadi renovasi pertama kali dipasang paving blok gitu. Nah, kita bisa melihat penjara sama dapur. Karena kalau di belakang sudah dikasihkan paving orang saja nanti Bapak ceritakan di atas nanti tahunnya Bapak di pavingnya ya. Nah, ini kan ada tulisan barak militer. Bara militer. Bara itu kayak tempat tidur susun juga. Oke, Dede, dengar ya. Sudah tahu juga sejarah perjuangan bangsa kita ya. Nah, jadi pintu ini deh, ini pintu pelarian Jepang. Sama fungsinya seperti Bapak ceritakan pas yang digelar tadi. Nah, kalau ditarik dari pintu ke atas, depannya yang tulisan panorama Ngaresiano. Tadi ada tulisan? Ya, di atas. Itu Bu, di atasnya. Jadi di bawah ini pintu yang ini Bu. Oh, Mungkin nampak dari atas. nampak itu, tapi pintu nggak nampak loh. Cuma lembah atau hutan nampak. Mengapa Jepang bikin pintu pelarian ke arah hutan supaya mereka lari nggak ada yang tahu. Mungkin sebagian adik tadi ada juga melihat ke bawah kan hutan nggak ada rumah orang ya. Sampai sekarang. Jadi Jepang udah kaji, tidak asal-asal bikin saja. Kita ke sini. Nah, mungkin kita tahu gempa 2009 Bu ya, adik ya. Ini segmen yang di atas ini pada pecah dia. Segmen saja yang pecah, tanah tidak ada yang runtuh. Jadi Jepang memang waktu membuat ini, terowongan ini, Jepang itu sudah dia pikirkan, dia pilih tempat, pilih tanahnya. Karena jenis tanah ini dia batu campur, salah satu bahan baku bikinan untuk bikin semen ya. Kan nggak mengandung air ini tanahnya. Dia kering. Kalau Jepang membuat di tanah yang mengandung air itu gampang runtuh, walaupun tidak ada gempa. Nah, kita ke sini ya. Penjara sama dapur. Yang dicangkul ya, dia menggunakan manual. Alat digunakan manual pakai cangkul. Boleh ada yang lihat, bukan senang digali ini. Makanya keras karena batu-batu deh dalamnya. Mungkin nanti kalau pulang nanti ada cangkul di rumah.
Ada kan? Ada kebun di belakang rumah atau tanah. Coba adik cangkul tanpa berhenti 10 menit atau 5 menit sajalah. Tanpa berhenti cangkul. Capek nggak? Nah, apalagi rakyat kita. Makanya adik-adik generasi muda sekarang ya harus menghargai perjuangan nenek moyang kita. Itu dengan cara belajarnya harus rajin-rajin, patuh kepada guru, jangan melawan sama guru ya. Oke. Nah, jadi seperti Bapak bilang, lubang Jepang dia gunakan penerang itu obor. Jadi adik bisa melihat hitam-hitam ini Bu ya, ini bekas obor. Asa obor. Yang hitam-hitam ini. Ini ada hitam. Hitam. Jadi dia bukan gunakan listrik. Ada batu-batu juga itu kan. Jadi lubang Jepang ini dia kita bisa melihat penjara sama dapur. Jadi penjara sama dapur itu dekat-dekat itu. Nanti Bapak ceritakan. Dapur. Nah, ini dapur. Nah, jadi kalau yang ini kita kumpul sini. Jadi untuk diketahui besi ini sudah nggak asli lagi ya, karena dulu Jepang menggunakan kayu ya pintu-pintu. Mengapa Jepang lebih menggunakan kayu adik-adik? Karena lebih kuat. Kalau kayu lebih tahan dia di udara dingin. Kalau besi dia cepat rusak bakaran. Nah, dia memang akan hancur kayu tapi butuh waktu lama. Nah, penjara ini fungsinya bagi Jepang itu untuk kerja paksa. Disebabkan dulu rakyat kita kerja 24 jam, siang dan malam tidak pernah tidur. 1 minggu mereka udah sakit-sakitan, tidak sanggup kerja. Yang sakit Jepang tidak ada kasih obat atau yang melawan tidak dikerjakan lagi. Nah, mereka langsung dimasukkan ke dalam penjara sini. Jadi kalau penjara ini waktu ditemukan bukan sepanjang ini deh ya Bu ya, dia lebih panjang ke ujung sana. Sekarang kan kita lihat 3 meter saja. Ini sudah tumpukan tanah baru ya. Nah, tumpuk tanah baru. Jadi waktu renovasi lubang Jepang kan ada penambahan itu, pemerintah kan digali lagi ke bawah ya, karena dulu rendah seperti amunisi tadi. Nah, tanah yang dekat-dekat sini sama yang kerja itu dibuang sini. Tahun 85 itu pemerintah masih coba-coba dijadikan menjadi objek wisata. Nah, jadi mereka yang sakit di masa sini meninggal tidak dibiarkan di dalam oleh Jepang, itu dikeluarkan. Sebab kalau tidak dikeluarkan nanti bom bangkai Pak ya Bu ya. Nah, dikeluarkan. Nah, mereka bukan kubur, dibawalah ke dapur sebelah sini. Dibuang nanti Pak. Sini. Ya, biar Bapak dulu. Ya. Kasihlah dan Bapak dulu. Kasih bapaknya lewat dulu. Kasih bapak dulu. Jangan dulu. Jadi jelaskan. Nah, ini ini masuk aja. Oke. Masuk aja. Jadi kita nggak masuk ke bawah ya. Ada CCTV-nya. Jadi ini dapur ya, kalau semen beton nggak baru. Nah, kita melihat di dapur ini deh ya. Mengapa Jepang bikin penjara sama dapur dekat-dekat? Supaya yang meninggal di penjara itu mereka dekat bawa ke dapur, tidak melewati kerja paksa yang lain. Jadi tidak ada yang tahu. Nah, kita bisa melihat di dapur ada 2 lubang, satu ke bawah, satu ke atas. Nah, sengaja Jepang bikin bentuk sebagai dapur. Jadi kalau sama penjajah kita dibodoh-bodoh aja dulu deh. Nah, tujuan Jepang membuat seolah-olah dapur, kalau ada kerja paksa yang masih hidup, masih mau kerja sampai sini, dia tahunya ini dapur untuk masak. Mereka mengetahui ini hanya pembuang sampah, ini untuk keluar asap. Ya, padahal bukan. Pembuang sampah ini sebelum disemen untuk ketinggiannya di bawah, itu lebih kurang 150 tingginya. Nah, ini kan dikecilkan ya, di semen ya, supaya pengunjung nggak masuk. Kalau lebarnya 1,5 meter, tembus sini ke sungai Ngarisano. Nah, setelah kerja paksa meninggal Jepang bawah sini, mereka akan dibuang ke bawah sini. Mengapa Jepang membuang ke bawah sini? Sebab tembusnya sungai. Jadi kalau Jepang membuang sungai hanyut, tidak menumpuk dan tidak bau bangkai. Tapi rakyat kita yang membuang Jepang itu sudah dimakan hewan-hewan yang ada di bawah, karena sampai sekarang masih hutan, kayak ular, kayak biawak itu masih ada. Nah, kalau yang di atas ini tembusnya di tebing. Tembus itu mengarah ke jalan deh. Makanya Bu ya, Jepang nggak pakai untuk masak.
Kalau dia pakai untuk masak, asap keluar sini akan ketahuan. Dia gunakanlah sebagai pintu pengintaian. Jadi maksud pintu pengintaian, Jepang naik ke atas, sampai di atas dia memandang dari ketinggian ke bawah melihat jalan. Nah tadi kan adik tanya dari mana Jepang bawa makanan ya. Nah dintai petani-petani yang mau ke pasar Bukit Tinggi menjual hasil panen. Jadi kalau ada petani yang mau ke pasar Bukit Tinggi, jam gadang itu pasar dulu zaman Belanda pun deh. Nah dia turun, Jepang pergi ke pintu penyergapan. Di pintu penyergapan itu jalan di bawahnya yang dilalui petani mau ke pasar. Nah, di pintu penyergapan itulah mereka ditangkap oleh Jepang, hasil panen diambil, terus petani itu bukan disuruh pulang ke rumah, diantar ke daerah lain untuk kerja paksa. Ya, jadi mereka dapat makanan juga dapat kerja paksa untuk ke daerah lain. Boleh, kita boleh maju ke sini, adik boleh memandang sini, naik mau pandang atas. Nampak cahaya tembusannya? Orang belur. Yang muda kasih temannya. Ini yang muda ke sini. Yang muda ke sini, ikut jalur ini. Yang muda ikut kasih temannya. Petani yang mau pasar. Jadi hasil panen diambil, itu yang dikasih makan untuk kerja paksa. Nah, kalau tidak dari mana ada apa Pak? Kurang sehat? Enggak Bu? Apa? Oh enggak apa ya? Enggak apa. Nah, kalau sekarang kita gunakan sebagai ventilasi udara. Kalau kurang sehat bisa di bawah atas. Tembus keluar ya di Jalan Ngarencano. Jadi untuk yang pintu ini deh ya, pertama kali lubang Jepang dibikin itu bukan kita turun tangga tadi, itu yang terakhir malahan dibikin Jepang. Nah fungsinya yang kita turun tangga untuk mengintai, itu mengintai ke arah pusat kota. Jadi ada dua pintu pengintai, satu kampung orang, satu ke arah kota. Nah, mengapa Jepang menggali awal dari sini? Yang pertama, Jepang itu menggali dari dataran. Kalau Jepang menggali dari dataran, angin itu masuk ke dalam. Nah, angin masuk ke dalam. Kalau dari atas dia memulai, seperti kita menggali sumur. Kita kalau menggali sumur itu kalau terlalu dalam, oksigen itu akan menipis deh. Karena menggali dari atas ke bawah. Ya, paham Dede? Nah, disinilah awal dia gali. Diperkirakan sampai di sini Jepang menggali ke arah sana karena dia akan membuat tempat buang mayat yang kerja paksa. Nah, ya, itu tembusnya ke Jalan Ngarencano. Mau tengok? Mau apa Bu? Saya bawa sana. Biar nggak ada bicara nanti. Bukan zaman Jepang ya. Karena kalau Jepang itu dia menyembah matahari dia ya. Kalau ini rencana baru, ini bikinan baru ada ya. Ini bikinan baru mau dibikin musala tempat sholat mau dibikin oleh pemerintah, itu ada kamar WC-nya juga. Itu rencana baru Bu ya. Bukan zaman Jepang. Kalau Jepang nggak ada sholat yang menyembah matahari. Makanya benderanya bendera matahari ya. Mencatat satu-satu ya. Nah dibuang-buang. Tapi diperkirakan yang meninggal itu 10 ribuan orang sekota Bukit Tinggi. Tahun 46 lubang Jepang ditemukan banyak kerangka atau belulang. Yang kedua, lubang Jepang ini dipimpin oleh seorang jenderal dengan nama Jenderal Watanabe. Jenderal Watanabe. Dia ahli tanah, arsiteknya. Nah, dia angkatan ke-25 divisi tentara Jepang. Ya, angkatan ke-25 divisi tentara Jepang semasa itu. Nah, yang ketiga, lubang Jepang ini kan sebuah bukit ya, digali menggunakan tenaga manusia
pasti ada bekas galiannya tanahnya ya, di mana dibuang sampai sekarang itu tidak diketahui. Lubang Jepang ini sangat rahasia sampai tanah ini tidak diketahui. Nah, dia membuang, menjadikan rekaman dari sini Bu ya, pasti dia membuangnya ke depan. Karena dulu dia hanya bikin pintu satu saja, nggak ada pintu lain. Jadi diperkirakan ini 100 meter ke bawah ada sungai, dulu semasa itu masih hutan. Diperkirakan Jepang hanyutkan ke sungai. Sungai Maresano itu panjangnya 17 kilo. Nah, dengan kedalaman semasa itu ada 3 meter, lebar 5 meter. Diperkirakan Jepang buang sungai. Tapi Jepang kaji juga, nggak asal buang. Dia sistem dipakai, gali langsung buang. Nah, mengapa Jepang diperkirakan Bu ya, karena bekas ini bukan sedikit tanahnya Bu, banyak ini. Sedangkan selama penggalian oleh Jepang nggak ada yang tahu. Diperkirakan karena ada aliran sungai di bawah. Tapi cara buangnya Jepang juga kaji, dia gali langsung buang, jadi sedikit demi sedikit, ya, air sungai tidak tertutup. Kalau dia gali disimpan dulu, misalnya dia, itu namanya 2 kali kerja. Buangnya pun sekali banyak, air sungai akan tertutup. Oke, paham Dede? Nah, ini kelas berapa ini? Nah, itulah sejarah bangsa kita ya. Nah, makanya kalau dulu kita di Bode-Bode aja sama penjajah deh. Adik tahu mengapa Belanda sama Jepang itu beda kejamnya? Kalau di segi lama lebih lama Belanda kan? Nah, kalau Jepang sebentar, tapi kalau kejam lebih kejam Jepang. Mengapa ya? Karena kalau Belanda kan berdagang Bu ya, dia ke Indonesia berdagang awalnya kan. Kalau Jepang enggak, dia ingin menguasai Asia Timur Raya. Nah, karena kekejamnya nggak sempat Jepang, karena kekejamnya Hiroshima Nagasaki dibom tanggal 6 ya betul. Nah, jadi waktu dia tinggal dia butuh semua kerja paksa. Itulah karena kekejamnya. Oke. Nampak ya?